pembayaran. Jadi ngambil dua kalinya gini. Kalau rumah ini di sini 840 sampai 900, maka dikali 2. Ditambah gas fee. Karena kita di properti itu ada wallet sendiri. Iya. Kenapa ada wallet sendiri? Supaya memudahkan pajak. Nanti kan harus hitung pajak, kalau nggak nanti kami di penjara rame-rame kalau misalkan pajak nggak dibayar. Bapak enak pakai koin, kita hitung pajak pakai rupiah. Ya kan? Jadi kita pisahin. Nah, koin itu kan harus membayar lagi ke keuntungan kan, ke Indobinet Mart-nya. Di situ kita kena gas fee 0,01 dan ada pembagian hasil karena ini kan ada investor, ada apa yang masuk di dalamnya, itu juga kena 0,01, berarti 2 kali gas fee. Bapak yang menikmati rumahnya, ibu yang menikmati rumahnya, saudara-saudari yang bisa santai di sini dengan pemandangan melihat ke gunung, bukit, tempat indah nanti, tapi kami yang kena gas fee. Adil nggak? Nggak adil, makanya gas fee-nya kita bebankan kepada teman-teman. 0,02 jadinya kita bebankan gas fee itu. 01 plus 01. Murah nggak tuh 01,01? Kurang lebih 90. Hah? Kurang lebih 90 ya, juta. Iya. Kalau dihitung rupiahnya mahal. Iya. Tapi kalau koin jual 5.000 mau. Iya. Jangan mau dibodohin ya. Jangan jual-jual koin, jangan apa. Sekarang kita buktikan bahwa koin itu tidak halu, nyata, bisa ditransaksikan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuan kita ini supaya mengembangkan transaksi nyata dan jelas, dan Indobinet Mart adalah yang pertama di dunia melakukan transaksi perumahan secara nyata. Kalau nggak percaya, testimoni datang rame-rame ke Serang. Lihat, bener nggak? Tanya sama developernya, bener nggak? Kami nggak bohong, kami nggak cerita abal-abal. Kami banyak diserang, banyak difitnah, di apa gitu ya. Tapi kami fokus pada tujuan. Tujuan kami adalah memberikan dan menentukan utuhnya nilai yang sudah disepakati oleh para pionir di seluruh dunia. Nilai itu, siapa yang pernah ikut deklarasi GOM 2000 Ancol? Siapa? Bandung Raya itu yang ikut deklarasi GOM 2000. Ikut ya, kan ya? Nah, deklarasi GOM 2000 itu adalah ketuk palu terakhir konsensus value nilai 314.159. Itu dihadiri kurang lebih 13.000 orang di Ancol. Saking banyaknya yang kita dibilang mau revolusi. Saya adalah deklaratornya. Dan tentu saya pasti memperjuangkan nilai ini. Cuma di akhir-akhir ini saya, ya bagaimana ya, agak sedikit gamal karena kemungkinan nilainya tidak 314.129. Bagaimana kalau nilainya tidak 314.159? Gak apa-apa Pak, yang penting asal 500.000. Nah, bisa jadi nilainya lebih dari apa yang kita inginkan. Cuma kita tetap patokan karena itu, karena 314.159 juga nilai yang sudah disepakati Indonesia dan Cina, dan saya yang menandatangani dengan Presiden BRI Network China, disaksikan oleh Chairman Bank of China, Mr. Lee. Itu tanda tangan berlakunya nilai tersebut. Cuma ada beberapa negara memang yang tidak sepakat, seperti Amerika menginginkan 1 juta, Kanada menginginkan 3 juta, Prancis 600.000, Inggris 500.000. Tapi kita lihat aja nanti tanggal 31 Desember ini kan sudah dekat. Kita lihat saja nanti seperti apa. Nah, sekarang tugas kita minimal kita pertahankan nilai 314.159. Sehingga perjuangan kita dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 maupun yang baru ikut tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara, siap tidak berjuang bersama mempertahankan nilai NISIP dan mengharapkan bila perlu nilainya lebih daripada itu. Siap ya? Berarti mau kerjasama ikut program ini tanpa perlu kecurigaan, karena saya alhamdulillah
bisa dicek. Saya belum pernah punya track record yang berurusan dengan kepolisian, masalah penipuan, masalah apa-apa, asal pengungutan uang tidak karuan. Insya Allah sampai saat ini belum pernah. Mudah-mudahan ke depan juga tidak akan pernah. Karena ya, saya berjuang buat Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri belum migrasi, Pak. Dari tahun 2022 tepatnya bulan April ya, akhir April saya itu KYC-nya masih pakai itu tombol, masih pakai julur lidah itu. Saya udah selesai KYC sampai sekarang, bareng-bareng tuh saya, istri saya, anak-anak saya. Mereka sudah migrasi, saya sendiri belum sampai saat ini. Tapi tidak menyurutkan perjuangan saya untuk supaya terjadinya financial freedom atau kemerdekaan keuangan. Ya, buat Bapak Ibu Saudara semua. Kan tadi saya seluruh udah bilang, masa sih kalau saya berjuang cuma minjem koin 1-2 koin untuk beli rumah yang ada kolam renangnya, Bapak Ibu nggak kasih. Nah, terus begini, terkait dengan proses perbankan ya. Jadi proses perbankan ada aturan. Lah kalau kita ditolak karena pinjol, utang motor, gimana gitu? Pertama, kalau ada uang selesaikan. Kalau ada uang selesaikan. Karena dapat rumah lebih penting, buktinya nyata. Tapi kalau nggak bisa, sodorin anaknya. Kalau usianya sudah lebih dari pada 50-an. Kenapa begitu? Karena begini, kan yang biayai nanti kan Indobinet buat yang bayar tiap bulan. Tega dong Bapak Ibu kalau cash flow-nya kita berat, Bapak Ibu cuma kredit 5 tahun, kita bayarnya harus 12 juta per bulan, kan gitu. Jangan, sodorin anaknya deh, gitu, diganti kalau yang bermasalah. Terus yang ketiga, kalau sudah tua sekali bagaimana? Udah, nggak usah khawatir. Kita punya 2 model pembayaran. Pertama, ini sekarang kredit lewat bank, pembiayaan lewat bank. Yang kedua itu lewat pola installment atau cash bertahap. Cash bertahap itu nanti kita gunakan untuk orang yang umurnya 100 tahun tapi masih nambang ke bawah sampai 70, 60, 70. Jadi tenang aja ya. Jadi kalau nggak dapat, jangan sedih. Saya sudah bicara dengan Pak Haji Adi, Pak Haji, nanti kalau bangun itu kan 200-300 rumah, siapin ya 20, kita bayar pakai installment. Nanti rupiahnya saya yang bayar, tapi tahun depan Pak Haji Adinya mau. Mana Pak Haji Adi? Ada ya? Sudah siap, salah satu itu komitmen. Padahal beliau belum jadi pionir. Belum jadi pionir Pak Budi? Sudah. Hah? Sudah. Alhamdulillah, kita tepuk tangan buat Pak Haji Adi. Nanti kalau pertanyaan selesai, karena nanti secara teknis regulasi dan hukum akan dijelaskan oleh Pak Budi Samsu Alam, sarjana hukum, untuk masalah hukumnya ya, kaitan hukum dan regulasi. Ini kita nyambung aja. Pembawa acaranya memang nggak ada, jadi kita nggak pakai pembawa acara, tapi acaranya kita bawa terus. Gitu. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti kalau pertanyaan nanti ya, jadi biar bisa nyambung. Pak Budi udah siap Pak Budi? Sampaikan masalah hukumnya terkait dengan hukum. Oke? Itu saja ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.